Tuhan melayakkan kita menyembah Dia. Mari kita mengangkat suara kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku Segenap hati kami persembahkan kepadamu
Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan padaku. Kau berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Senantiasa menyertai kita. Haleluya. Ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku.
hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyah, pegang hidupku, ku yakin Kau
Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami gak pernah khawatir, kami gak pernah takut Tuhan. Karena kami punya Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Walaupun di masa-masa kami mengalami tekanan kehidupan sekalipun. Walaupun kita mengalami persoalan sekalipun. Walaupun kita mengalami tekanan kehidupan. Kami tetap merasa aman. Karena Engkau bersama dengan kami. Kami punya Bapa yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berbangga punya Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan. Diberikan kekuatan. Dan kami boleh kembali memuliakan Engkau. Kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu. Urapi seluruh kami yang mendengar. Ya biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Dan kami boleh mendapatkan hal-hal yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Firman-Nya menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Saya percaya sebagai anak Tuhan, apapun yang boleh kita alami hari-hari ini, kita tetap aman di dalam Tuhan. Dan pasti diberkati Tuhan. Ya, jadi memang mungkin kita sedang mengalami tekanan kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan kami percaya, ya, walaupun ini rasanya belum berakhir, tapi satu saat pasti akan berakhir. Tapi saya percaya iman kita ya semakin hari semakin bertumbuh. Walaupun dalam tekanan, walaupun dalam kesulitan. Kenapa? Karena kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, saudara, karena justru makin banyak waktu yang kita bisa dapatkan karena kita ada di rumah. Memang anjurannya dikatakan kita jaga jarak dengan sesama, tapi justru dengan Tuhan kita semakin tidak ada jarak. Amin. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, seorang ratu Instagram bernama Elena Karimova. Ya, Elena Karimova. Dia dari Rusia. Seorang Instagram ya, mempunyai 2 anak balita ya, masih di bawah 5 tahun ya, karena dia mengalami depresi dan ditinggal cerai oleh suaminya. Dia bercerai dengan suaminya sehingga dia mengalami depresi. Elena ini mencekik anaknya ya. Dia membunuh kedua anaknya
dan dimasukkan dalam koper, dibawa ke satu gudang, di situ anak itu dibakar hidup-hidup. Ya. Dia membunuh kedua anaknya. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu juga di koran saya membaca di Jawa Timur dan di Semarang juga ada seorang ibu membunuh anak-anaknya. Ketika itu dia pun bunuh diri. Tapi saudara, kenapa? Karena mengalami tekanan, saudara. Ya, saudara, bahkan saya katakan ada banyak orang yang ketika mengalami tekanan dia tidak bisa menghadapinya. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa manusia gagal untuk menghadapi yang namanya tekanan kehidupan. Menghadapi kesulitan kehidupan. Kalau saya pikir sebenarnya tidak ada suatu orang pun yang bebas dari namanya tekanan kehidupan. Tidak ada orang yang bisa bebas dari namanya kesulitan. Tapi justru ketika kita menghadapi hal ini, pernahkah kita berpikir atau merenung bagaimana saya bisa menjadikan tekanan kehidupan, kesulitan kehidupan itu menjadi suatu berkat? Ini yang harus kita pikirkan. Ya, masalah justru harus bisa menjadi jalan keluar. Kalau saudara kita ingat peristiwa ketika orang Israel harus keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, dia dikejar-kejar oleh seluruh rakyat bahkan tentara daripada Firaun. Dan orang Mesir mengejar dan orang-orang Israel sudah berada ya di hadapan laut. Mereka punya masalah. Di belakang tentara Firaun, di depan laut Tebrau, Laut Merah. Masalah. Tapi kita tahu bersama bahwa masalah itu justru ketika Musa mengangkat tongkatnya, masalah itu jadi jalan keluar. Jadi mungkin hari ini kita mengalami tekanan. Kita harus belajar. Ya, kita harus bisa melihat tekanan kehidupan justru membuat kita kreatif. Saya melihat di grup WA saya, ya banyak teman-teman justru kreatif. Mereka mulai jual makanan yang mereka bisa buat. Mereka bisa melihat peluang. Ya, mari kita mau belajar. Tuhan juga memakai yang namanya suatu tekanan, masalah, memakai himpitan dalam kehidupan untuk menarik kita untuk semakin dekat kepada Dia. Pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Mazmur 34 ayat 19 dikatakan di situ, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Bahkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 20 ya, dikatakan bahwa Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan, himpitan masalah, tekanan yang Tuhan izinkan, sebenarnya Tuhan ingin membuat kita lebih dekat kepada Dia. Bahkan dikatakan ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, Tuhan punya maksud supaya kita takut akan Tuhan. Dan agar kita tidak berbuat dosa. Luar biasa Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita perhatikan doa-doa penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan yang paling berbobot, yang paling hebat ketika kita berdoa, yaitu ketika kita menghadapi yang namanya tekanan kehidupan. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang terburuk dari kehidupan kita, saudara, ketika kita mengalami tekanan kehidupan, ya, ketika kita mengalami, dikatakan tadi patah hati, ya, mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita nggak ada jalan keluar. Ketika merasa ditinggalkan, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan karena kita tahu tidak ada jalan lagi, kita datang pada Tuhan dan bergantung pada Dia. Saat-saat mana saya dulu sebelum bertobat, saya pernah kehilangan arah. Saya nggak tahu harus kemana. Ya, saya nggak ngerti. Saudara. Saya sampai-sampai beberapa kali mau bunuh diri, saudara. Yang terakhir ditolong adik saya. Ya, kenapa? Saya nggak punya jalan keluar. Orang yang tidak memiliki Kristus, ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia nggak tahu dia apa harus lakukan. Berita baiknya, bagi orang yang percaya, kita punya pengharapan. Saya datang pada Tuhan ketika itu, saudara. Makanya kita bersyukur, kita punya Tuhan, sumber pengharapan. Ya,
Yesus sekolah pengharapanku. Ku percaya kepadamu. Ini yang membedakan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ketika mereka menghadapi tekanan, mudah sekali mereka mengambil keputusan, mengambil jalan pintas. Saya dulu, karena ya memang saya orang Kristen dari awal, dari bayi. Ya, dari kecil saya orang Kristen. Tapi ketika menghadapi menghadapi hal-hal yang menekan hidup saya sampai nggak punya jalan keluar. Saudara, ini yang membedakan. Orang percaya, dia punya pengharapan. Tapi orang yang nggak percaya Tuhan dikatakan dia mudah mengambil jalan pintas. Dia berpikir ketika bunuh diri selesai. Justru sebenarnya bukan selesai. Dia membuka celah. Ya, ketika dia mati, dia menghadapi masalah yang besar. Yaitu neraka yang kekal selama-lamanya. Saudara, tadi Elena, Kari, Mova tega membakar kedua anaknya. Dia nggak punya pengharapan ketika depresi. Memang tanpa penanganan yang tepat, tekanan batin dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental. Ya, mengalami namanya depresi, cemas. Kalau enggak ditangani, kondisi tersebut berpotensi merugikan banyak orang. Ya, tadi akhirnya dia membunuh anak-anaknya. Baik saudara, oleh sebab itu tema kita minggu ini adalah bertumbuh dalam tekanan kehidupan. Bertumbuh dalam tekanan kehidupan. Walaupun, maksudnya begini, walaupun kita sedang mengalami tekanan, himpitan, masalah kehidupan, iman kita harus semakin kuat. Iman kita harus semakin kokoh, bahkan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk kita dapat tetap bertumbuh, walau dalam tekanan, kita harus memiliki suatu pandangan atau kita harus bisa melihat bahwa masalah tekanan kehidupan yang Tuhan izinkan kita hadapi hari-hari ini, itu semua sementara. Semua tekanan, hambatan, ya, kesulitan yang kita alami hanya bersifat sementara. Katakan kanan kiri, pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ya. Sedangkan kalau kita bisa menghadapinya, saudara, kita akan bisa bertahan. Kalau kita bisa bertahan, buahnya kekal. Luar biasa. Makanya Rasul Paulus bisa bertekun menanggung tekanan hidup, menanggung kesulitan karena dia percaya bahwa kita buka 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Mungkin kita baca sama-sama yang di rumah, ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus bisa berkata demikian, yang menanggung tekanan penderitaan, dia katakan ringan. Bahwa penderitaan kita itu dikatakan ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Itu bukan berarti bahwa apa yang kita hadapi hari-hari itu persoalannya ringan, sepele. Bukan, saudara. Ingat, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, itu sebenarnya enggak ringan. Kenapa? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 8, yang dikatakan ringan oleh Rasul Paulus adalah dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari orang-orang bukan Yahudi, ya, bahaya di kota, di gurun, di tengah laut, ya, dari saudara palsu dan lain sebagainya, saudara. Bahaya yang begitu luar biasa, kedinginan tanpa pakaian, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa Paulus menganggap semua itu ringan jika dibandingkan dengan betapa besarnya kemuliaan yang menantinya di surga. Saudara, penderitaan yang tadi saya sebutkan itu hanya dialami di saat ini. Di saat ini, ketika kita hidup. Sedangkan kemuliaan yang nanti kita dapatkan itu kekal selama-lamanya.
Makanya saudara, hari ini jika kita sedang mengalami tekanan, kalau kita sedang mengalami kesulitan kehidupan yang hebat, yuk ngomong sama-sama ke kanan kirimu, no problem. Ya, tekanan, penderitaan, enggak masalah. Ya, jangan sampai ketika kita mengalami tekanan kita berbuat dosa. Ada banyak orang mengambil keputusan yang salah. Ketika mengalami tekanan hari-hari ini mereka mengambil keputusan yang salah. Hari ini kita belajar, saudara. Ya, jangan sampai, walaupun kita ini tertekan. Saya tahu ada banyak orang yang PHK, ya, ada yang mungkin gaji hanya separuh atau 25%, ya, bahkan dirumahkan. Jangan sampai ketika menghadapi hal demikian, sudah mengambil keputusan yang salah. Saudara, karena apa yang akan kita nanti terima tidak sebanding dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Sehingga ketika itu saudara bisa pertahankan, saudara akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Saudara enggak kecewa, saudara enggak pernah menyalahkan Tuhan tentang apa yang terjadi. Saudara, kenapa banyak orang kalau kita melihat saudara, begitu lamban mengalami pertumbuhan dan ada yang cepat pertumbuhan mereka dalam iman. Hal itu berhubungan dengan ditentukan dengan bagaimana kita menangani benih. Ya, karena bicara yang namanya pertumbuhan, ya, itu ada unsur yang penting harus kita perhatikan, yaitu benih. Tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada benih. Saudara. Nah, oleh sebab itu benih yang adalah firman Tuhan itu harus benar-benar menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan, benih harus menjadi sesuatu yang nomor satu. Firman Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, dalam seluruh area kehidupan kita. Walaupun dalam tekanan, himpitan sekalipun, firman Tuhan bisa menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita khawatir, firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Ya. Hari-hari ini mungkin kita khawatir. Orang bisa khawatir tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kalau engkau takut, firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu takut. Jadi hidup kita, hidup saudara tidak akan mengalami pertumbuhan, gak akan bisa berbuah. Saudara tidak akan bisa mengalami apa-apa jika firman atau benih itu tidak menjadi hal yang terutama dalam kehidupan saudara dan saya. Jika firman Tuhan atau benih itu bukan menjadi sesuatu yang utama, bahkan diabaikan. Saudara, puji Tuhan sejak saya bertobat, bukan berarti artinya saya mengalami jatuh bangun dalam pertobatan, saudara. Tobat kumat, saudara. Puji Tuhan tahun 99 ya. Saya bisa bertobat, saudara, dan sungguh-sungguh ditangkap Tuhan. Dan mulai saja itu saya baca Alkitab, Kejadian, Wahyu, ya. Dan itu menguatkan saya, saudara. Saya bersyukur di jemaat GPT Pusawarno ini, ya, ada grup-grup ABA, ya, ayo baca Alkitab. Mungkin sudah 4-5 tahun ini, saudara. Ada baca kronologi, ada yang baca 4 pasal, 6 pasal. Dan anak youth juga baca, saudara. Mengapa saya katakan firman itu penting untuk kita mengalami pertumbuhan? Saudara, saya percaya orang Kristen itu bacanya Alkitab. Ya. Dan yang saudara harus tahu bahwa Alkitab bagi saya itu suatu Google Map kerajaan surga. Ya. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak baca firman Tuhan? Kalau engkau tidak baca firman Tuhan, saya meragukan surga jadi bagian saudara. Karena firman Tuhan adalah berita yang harus kita dengar dan itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa mengalami pertumbuhan jika hatinya enggak mau ditanami benih firman Tuhan? Kita bicara hari ini tentang bagaimana kita bertumbuh dalam tekanan, saudara. Ya, kalau hati kita yang saya katakan hati tempat persemaian, ingat, hati ini seperti tanah.
ketika biji apapun, biji mangga, mungkin padi atau gandum, apapun, ketika jatuh ke tanah pasti akan bertumbuh. Jadi kalau hati saudara tidak pernah diisi dengan firman, hati kita ini nggak pernah diisi dengan benih firman Tuhan, lalu apa yang tumbuh dalam hati saudara? Jadi kalau hati ini nggak dipenuhi dengan firman, benih firman Tuhan nggak tumbuh dalam hati kita, saudara bisa bayangkan apa yang tumbuh dalam hati kita? Benih kepahitan, benih kejengkelan. Saudara, saya yakin petani itu nggak pernah nanam yang namanya ilalang, saudara. Tapi mengapa ketika petani menaburkan benih padi, tapi ada ilalang juga, saudara? Bayangin kalau kita nggak pernah benih itu tumbuh dalam kehidupan kita, benih apa yang akan muncul dari hati saudara? Saudara, kalau engkau isi hidupmu dengan benih-benih firman Tuhan, saya khawatir benih kepahitan, kebencian, benih iri hatilah yang tumbuh dalam kehidupan saudara. Dan ketika badai datang, saudara nggak akan kuat menghadapi badai. Saudara, tadi saya katakan mengapa ada orang-orang yang begitu lamban bertumbuh, ada yang cepat bertumbuh. Kita melihat sama-sama kalau kita ibadah sama-sama, durasinya sama 1 jam, saudara. Firmannya sama. Ya, paling kalau kelamaan sudah bingung ya. Tapi ada yang bertumbuh, ada yang nggak mengalami pertumbuhan. Ibadah yang amin, amin, amin. Kalau ibadah semangat, yes, amin. Pulang ibadah aman, 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 saudara. Ya, cuman amin, amin doang, saudara. Makanya saya katakan bahwa, saudara, perubahan hidup tidak ditentukan berapa lama saudara jadi orang Kristen. Perubahan hidup saudara bukan ditentukan bagaimana saudara melayani Tuhan. Kedewasaan atau pertumbuhan saudara dalam iman bukan ditentukan oleh berapa lama saudara jadi orang percaya. Tapi ditentukan ketika engkau meresponi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hatimu saat menerima benih firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, bagaimana engkau menerimanya. Dan tanggung jawabnya, saudara bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak orang yang aktif dalam ke gereja. Bahkan mungkin tidur di gereja, ya kan? Ya. Tapi kalaupun mereka aktif, tapi kurang memperhatikan firman Tuhan, tidak akan ada yang namanya pertumbuhan sebagai anak Tuhan. Melayani sebagai aktivis luar biasa, ya. Tapi tidak menjaga benih firman Tuhan, disiram, dipupuk, saudara. Hanya sekedar beraktivitas, tidak mengalami pertumbuhan. Saya bersyukur sini semua pelayan Tuhan luar biasa, ya, semua bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena mau belajar, ya, memperdalam kebenaran firman Tuhan, baca firman, saudara. Jadi kalau hanya sekedar beraktivitas, saya katakan tidak akan mengalami pertumbuhan. Tandanya apa, saudara? Kalau nggak mengalami pertumbuhan, tandanya hatinya mudah sakit hati. Pelayanan boleh, tapi kalau nggak bertumbuh, ditegur malah marah. Diarahkan, waduh, nggak terima, saudara. Kenapa? Karena melayani hanya sebagai sekedar aktivitas. Giliran dengar firman Tuhan, nggak nyimak, nggak nyatet, hanya kasak-kusuk di belakang. Bagaimana benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Dan kalau ada badai, firman itu nggak menguat, nggak mengakar. Makanya dikatakan kalau ada masalah, lari sana, lari sini mencari pertolongan. Lupa punya Tuhan yang dahsyat, lupa punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, ingat Matius 3 ayat 10. Coba baca sama-sama di rumah juga. Yang di sini boleh baca juga. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam
memang kalau kita melihat konteks ayat ini, Yohanes tidak sedang berbicara pada murid-muridnya, pada orang-orang percaya, ya pengikut Kristus, tapi kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang munafik ketika itu, yang agamawi. Tapi menurut saya, ini sangat relevan bagi kita. Kenapa? Kalau kita tidak bertumbuh, ya bagaimana bisa berbuah? Kekristenan kalau nggak bertumbuh, bagaimana bisa berbuah? Banyak orang Kristen membiarkan hidupnya ditempeli benalu, saudara. Tahu benalu? Mengambil sari-sari makanan dalam tumbuhan. Membiarkan menempel benalu, kepahitan, kejengkelan, iri hati. Membiarkan sehingga kekristenannya tidak mengalami pertumbuhan, tidak menghasilkan buah yang maksimal. Kalau saya punya pohon mangga dulu di rumah belakang, ya, bertahun-tahun saya tinggal di situ, berapa tahun tidak ada buahnya, ya tak potong. Betul. Untuk apa punya pohon nggak berbuah? Dia potong. Ngomong kanan kiri, hati-hati kamu nggak buah dipotong. Ya, pada sebab itu, saudara, bagaimana kita bertumbuh di tengah yang namanya tekanan kehidupan? Yang pertama kita harus belajar, katakan sama-sama, klik dengan Tuhan. Saya sangat suka dengan kata ini, saudara, klik dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa sih artinya klik dengan Tuhan? Kalau saudara tahu klik, mendengar di rumah tombol listrik atau panel saklar ya, nah, dipencet, nyala lampunya. Artinya apa? Ada hubungan, terhubung. Saudara telepon, power call, langsung halo, berarti apa? Terhubung. Jadi kalau saudara klik dengan Tuhan artinya terhubung. Orang yang mampu bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah persoalan yang berat, tekanan yang berat, kalau dia selalu terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Terhubung. Saya bisa membayangkan, saudara, kalau kita nggak terhubung, apa jadinya, saudara? Ranting pohon, bayangin kalau dia itu tidak terhubung, mati atau hidup? Mati. Makanya ranting itu nempel ke pokok yang benar itu. Kalau enggak dia akan mati. Dia terhubung. Terhubung artinya apa? Ada suatu hubungan yang terus menerus. Kalau ada masalah kita tahu dan Tuhan tahu. Saya ingat ketika saya masih, ya saya dulu suka mobil VW, saudara. Ya, ketika mobil VW saya itu bunyi klik gitu, saya bawa ke bengkel, ternyata itu ada istilah roda gendeng namanya, roda gila. Itu harus klik ya. Ketika dia kocak dia akan bunyi klik gitu. Jadi yang namanya klik dengan Tuhan seperti itu. Coba tangannya taruh sama-sama gini. Klik. Katakan klik. Mau dibawa kemana ini terhubung. Ya, Tuhan bawa ke kanan, ke kiri, Tuhan bawa di jurang, Tuhan bawa ke tempat-tempat yang tidak enak. Tetap bersama dengan Tuhan. Ya, ini klik dengan Tuhan, saudara. Terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara, itu sepan, nggak ada yang namanya kocak gitu ya, nggak ada ruang. Ya, saudara, demikian pula kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat, ya, itu seperti menggunakan sabuk pengaman. Klik. Ya, artinya apa? Ketika saudara menggunakan sabuk pengaman ini, walaupun ya saudara mengalami yang namanya kecelakaan, saudara mengalami hantaman, ya, tetap aman. Amin. Ya, Tuhan memang enggak mengatakan engkau selalu bersama dengan aku, hidupmu akan nyaman, enggak. Lewati badai, masalah, tekanan, tapi Tuhan tetap menjaga kita. Klik, tidak ada ruang sedikit pun dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan, Dia sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Tidak ada penguasa lain yang menguasai hidupmu. Enggak ada ruang lain dalam hidupmu yang tidak dikuasai Tuhan. Artinya saya katakan tadi, dibawa kemana saja, apapun yang terjadi, walaupun dalam tekanan sekalipun, saudara,
dibawa mengalami masalah yang mungkin tidak menyenangkan. Saya katakan tetap percaya. Amin. Katakan sama-sama, tetap percaya. Ya, miliki iman yang kokoh, teguh, kuat, tidak tergoyahkan. Saudara tahu layang-layang? Layang-layang itu, saya waktu kecil suka main layang-layang, saudara. Kenapa? Layang-layang itu kalau dipegang oleh kita sebagai pengendalinya, dia mau kita angkat, dia juga ya tergantung yang mengendalikan. Ya, mau kita bawa ke bawah juga nggak masalah. Kita diamkan dia dengan gagahnya, dia mengudara di atas. Ya, kita mau ajak dia berperang, ya, mengadu, dia adu, ya, dia nggak masalah. Tetap dia mengikuti. Coba kalau dia enggak, aku nggak mau, aku mau lepas saja. Apa yang terjadi? Layang-layangnya akan nyungsep, saudara. Ya, asal kita klik dengan Tuhan, saudara. Yakin Tuhan menetapkan langkah-langkah kaki orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Jadi klik dengan Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Dia yang menetapkan langkah-langkah kaki kita. Justru jika dibawa mengalami tekanan demi tekanan, justru ketika kita dihadapkan dengan masalah demi masalah, persoalan demi masalah, tekanan demi tekanan, iman kita semakin kuat. Ya, masalah itu membuat kita kuat sebenarnya. Persoalan membuat kita lebih imun dengan masalah. Ya, saudara, justru tekanan kehidupan itu latihan untuk kita bisa berdiri kokoh. Semakin kuat iman kita dalam Tuhan. Kalau saudara yang latihan barbel, binaraga, untuk ngelatih kaki ini, saudara harus taruh beban di pundak, saudara. Tiap hari, gitu ya. Kokoh, saudara. Tekanan kehidupan itu membuat iman kita semakin kokoh berdiri ketika badai datang. Amin, Bapak Saudara. Klik dengan Tuhan. Saudara, karena saya katakan tadi bahwa tekanan itu membuat kita semakin kokoh. Pohon itu bisa kokoh berdiri. Kenapa? Karena dia mengalami tekanan-tekanan. Saya baca di Arizona itu ada penelitian rumah kaca. Ya. Semua ada di bawah rumah kaca. Tumbuhan segala macam. Ada itu kan laboratorium. Saudara. Singkat cerita, saya membaca tumbuh suatu pohon yang besar. Ya. Tumbuhnya lebih cepat dari pohon yang di luar daripada yang di dalam ruang kaca. Saudara. Tapi suatu saat pohon yang besar itu bisa ambruk. Setelah diteliti ternyata, kenapa ambruk? Akarnya nggak kuat. Ternyata pohon itu butuh yang namanya tekanan angin, karena nggak ada angin. Nggak ada angin sama sekali, saudara. Makanya pohon kurma, saudara, pohon kurma yang tumbuh di Timur Tengah kebanyakan itu, salah satu pohon yang bisa tumbuh di tempat yang gersang, ya, yang tidak berair sekalipun kering, tandus, saudara. Dan salah satu tanaman padang gurun, padang pasir, yaitu kurma. Saudara. Dan kurma ini bisa bertahan di tengah badai, ada badai, gurun pun dia bisa bertahan. Kenapa? Akarnya kuat. Kekuatannya terletak di akarnya. Walaupun gak ada air. Ketika saya berada di sana, saya melihat, ya kok bisa ya? Gak ada air. Dia bisa tumbuh. Di Timur Tengah itu pasir semua, saudara. Israel itu pasir, padang pasir, saudara. Ketika mereka menanam kurma itu, mereka menggali pasir itu dalam minimal 1 meter. Di atas benih itu dikasih batu, saudara. Sehingga ketika akar itu tumbuh, saudara, jadi akar itu tertekan, dia terus menekan ke bawah. Akar itu semakin kuat, bahkan mungkin menemui mata air. Dan ketika dia sudah kuat, itu mulai tumbuh ke atas. Bahkan batu itu bisa digulingkan, saudara. Kenapa? Akarnya kuat, menggulingkan masalah, saudara. Demikian juga, kalau saudara klik dengan Tuhan, imanmu itu akan semakin kuat, semakin kokoh. Masalah apapun, bahkan saudara bisa menggulingkan masalah. Amin. Jadi jangan khawatir. Ya,
Imanmu harus tetap kokoh dan kuat. Selanjutnya saudara, kalau kita mau mengalami yang namanya berbuah di tengah-tengah tekanan hidup, ya tadi katakan klik dengan Tuhan. Ketika klik dengan Tuhan, saya katakan engkau akan berbuah walaupun di dalam tekanan kehidupan. Wow, berbuah dalam tekanan kehidupan. Ini kata-kata yang keren, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Saya aja menyiapkan, wah bangga ya. Ketika kita ditekan, justru kita bisa mengeluarkan buah. Ketika mengalami tekanan, respon kita itu menyenangkan hati Bapa. Respon kita menyenangkan hati Tuhan. Maka saya katakan ketika kita klik dengan Tuhan, ya, ketika kita ini menyatu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, apapun masalahnya, persoalan apapun, kita tetap akan bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat gambar tersebut, ya perhatikan gambar tersebut, meski terjepit di antara tembok beton, ya akarnya ya, terjepit dalam tembok beton, mampu menunjukkan usaha. Usaha apa saudara? Berbuah. Saya lihat gambar itu, wah kok bisa ya? Gak ada tanah, terjepit di beton. Tapi akarnya tuh dia mencari air mungkin, akhirnya menemukan, akhirnya dia bisa bertumbuh. Kalau kita perhatikan di saat-saat kita semua hari-hari ini, kita semua dalam kondisi yang terdampak COVID. Ya kan? Semua yang mengalami dampak saudara apapun. Tapi bersyukur kita melihat gereja kita, GBT Pusawarno, dan sebagian anak Tuhan mau menyisikan berkatnya untuk berbagi. Untuk mereka-mereka yang kesulitan, bukan hanya ke dalam, tapi juga misi menjangkau keluar gereja. Saudara, tim misi GBT, wah luar biasa. Ya, kita punya tim misi, ya, bidang misi. Mereka urunan sendiri, ya mencari donasi. Beberapa kali kita membagi makan siang dengan masker untuk ojol, untuk supir-supir di jalan, saudara, dan orang yang berkekurangan. Minggu lalu kita membagi sembako untuk pemulung, tukang becak, ya. Tetap berusaha, ya. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tekanan, kita harus jadi berkat. Tetap berusaha menghasilkan buah di tengah tekanan kehidupan sekalipun. Makanya kalau tanda orang Kristennya itu pertobatan itu harus berbuah. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku sudah bertobat, firman Tuhan berkata apa saudara? Matius 3:8. Kalau kita mengaku aku bertobat, sudah bertobat, dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius pasal 3:8. Kalau kita berkata aku sudah bertobat, firman Tuhan berkata hasilkanlah pertobatanmu. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara mungkin gak sadar ya, tapi saya ingatkan. Setiap hari kita itu dilihat orang. Dilihat hari ini kan, wah karena di rumah hari-hari lu lagi gitu. Lihat istri, lihat suami, lihat anak-anak, kita diperhatikan oleh suami, dilihat istri, dilihat anak-anak, mungkin tetangga, pembantu. Ya. Perhatikan, setiap hari kita dilihat orang. Dilihat. Kalau mereka bisa melihat, wah orang Kristen itu luar biasa, walaupun masalah, walaupun tertekan, walaupun kita sedang ada dalam persoalan, tapi justru mereka bisa membagikan sesuatu. Ya. Walaupun ada masalah, orang Kristen bisa tetap mengucap syukur. Makanya coba perhatikan, ya, perhatikan diri masing-masing yang di rumah, ya di sini. Apakah mereka melihat pertobatan kita? Apakah orang-orang itu melihat buah pertobatan kita? Pertobatan, hati yang bertobat, hati pertobatan itu beda dengan buah pertobatan. Hati pertobatan itu di dalam. Kalau buah pertobatan itu di luar. Hati bertobat yang tahu Tuhan. Pura-pura bertobat Tuhan tahu. Hati bertobat yang tahu Tuhan. Orang lain nggak ngerti.
Tapi buah pertobatan itu dilihat oleh orang lain, saudara. Itu bedanya. Jadi buah pertobatan harus nampak dan pasti nampak dari respon-respon kita. Walau dalam masalah, walau dalam tekanan, kalau hatimu klik dengan Tuhan, wow, hatimu udah beres dengan Tuhan. Walaupun masalah tekanan kehidupan, kita tetap punya respon yang benar. Respon yang benar. Dan respon yang benar itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara tertekan, mungkin saudara disakiti, bagaimana respon saudara? Itu buah. Buah pertobatan adalah respon kita. Ketika engkau ini dibuat sakit hati, kepahitan, gimana responmu? Apakah engkau pahit? Ketika engkau ditegur oleh orang, ditegur oleh atasanmu, ditegur oleh teman saudara, gimana responmu? Diberi masukan, bagaimana responmu? Itu buah yang namanya buah pertobatan. Ketika engkau dirugikan, oh awas ya, tak titening, tak bales lah, beda lagi kan. Ketika kita disakiti, oh ntar ya, satu saat tak balas, itu bukan buah pertobatan. Ya kan? Kalau kita disakiti hati, mari kita belajar mengampuni. Tidak lagi mencari siapa benar atau salah. Ya, tapi respon menentukan kita. Ingat SPK ini ya. Saudara, kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan kalau engkau disakiti? Mengampuni. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci, kita nggak bisa mengampuni orang, ya Tuhan ngomong kamu pembohong. Orang yang mengasihi Tuhan, dia bisa mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Nggak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi dengan yang kelihatan kita nggak mengasihi. Dengan yang nggak kelihatan kita apalagi dengan yang kelihatan. Dengan yang kelihatan kita nggak bisa mengasihi. Saudara, saat Kain iri dengan korban adiknya yang diindahkan Tuhan, sedangkan korban Kain tidak diindahkan, apa yang terjadi? Iri. Ini saudara, hatinya iri, tanah hatinya iri. Makanya kalau tanah hatimu nggak diisi oleh firman, maka yang isi apa? Iri hati. Kalau hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, diisi dengan hal-hal yang dari Tuhan, semua terisi full dengan firman, engkau disakiti yang keluar apa? Firman. Ketika hatimu penuh dengan firman, ya, ketika engkau disakiti yang keluar apa? Puji Tuhan. Amin. Tapi ketika hatimu dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan amarah, ketika disalahin, yang keluar apa? Yang meluap marah. Saudara. Makanya saya katakan tadi, penuhi tanah hatimu dengan firman. Saudara, yang luar biasa buah pertobatan yang dialami Sakius, saudara. Sakius itu ketika dia bertobat, dia berkata, Tuhan, hari ini ya setengah apa yang kumiliki aku berikan pada orang miskin. Lukas 19 ayat 8. Setengah dari milikku aku berikan pada orang miskin. Bayangin kalau dia punya 100 juta, 50 juta bagi orang miskin. Dan orang yang kurugikan akan kukembalikan 4 kali lipat. Bangkrut. Ini buah pertobatan. Kenapa dia berani melakukan? Karena dia sudah mengenal, sudah mengerti dan sudah mengalami perjumpaan dengan sumber kehidupan. Dia nggak khawatir lagi. Apapun mungkin dia habis semua yang dia miliki, tapi dia berjumpa dengan sumbernya. Makanya ketika akar pohon itu menemui sumber mata air, dia tidak akan pernah kekeringan. Kalau hari ini engkau ketemu dengan sumbermu, engkau tidak akan pernah kekeringan, engkau tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Walaupun badai, masalah, tekanan kehidupan justru membuat kau semakin kuat. Amin, saudara. Buah pertobatan yang harus nampak dalam kehidupan kita adalah jiwa-jiwa. Saya percaya ketika kita bertobat, engkau akan membawa jiwa-jiwa datang kepada engkau. Tidak usah banyak bicara. Dari perkataan saudara, enggak. Tapi dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, orang bisa melihat
Dan itu membawa orang dekat kepada Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa ya jalan ini berubah? Kok bisa ya udah berubah ya? Kok bisa orang itu berubah ya? Kenapa ya? Oh, ketemu dengan Tuhan. Ya. Membawa seseorang datang kepada Tuhan. Yaitu ketika kita mengalami pertobatan. Ingat, kapak sudah tersedia di akar pohon. Saudara, selanjutnya, untuk bertumbuh dalam tekanan kehidupan, ya, anak Tuhan juga harus bersedia masuk zona tidak nyaman. Wah, kok enak kabeh Pak ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, ya, di dalam situasi tertekan kita bisa bertumbuh, saudara bersedia masuk zona nggak nyaman. Saya yakin saudara manusiawi ketika saudara harus memilih sesuatu pasti milih yang enak. Tidak ada milih yang tidak enak, milih yang nyaman. Saudara mungkin ke suatu kota di airport begitu, kalau di ruang tunggu milih kursi yang empuk, ya, milih tempat yang nyaman, tempat ber-AC, kalau perlu ke lounge, ya kan? Kenapa? Karena itu manusiawi. Tapi saya mau katakan, mengapa saya katakan untuk kita dapat bertumbuh dalam tekanan, harus mau masuk zona yang gak nyaman. Wah, zona gak nyaman kok dimasukin Pak. Karena kenyamanan itu membunuh iman kita. Banyak orang gak sadar, nyaman ketika tadinya ketika belum diberkati Tuhan, ya dia cari Tuhan demikian rupa. Saat diberkati Tuhan nyaman, lupa Tuhan. Ya kan? Makanya katakan seringkali atau kadang-kadang kenyamanan itu membunuh iman kita. Saudara, hari ini saya melihat ya, anak-anak saya juga, saudara. Anak muda mulai mager katanya, malas gerak, saudara. Tidur dini hari, bangun siang hari, isinya cuma lihat drakor. Ya kan, drama Korea saya lihat, waduh ya misalnya mereka tidak ada hiburan, saudara. Tapi kalau terus-terus demikian bahaya, saudara. Saudara pernah ingat nggak monyet vs angin, saudara? Ya, ada suatu saat ada monyet itu di ketinggian pohon kelapa dan ada 3 angin, angin topan, angin tornado, angin apa ya, angin barat, misalnya. Dia berkata, siapa yang bisa cepat menjatuhkan monyet? Ya, yang juara. Angin topan, gampang, paling 50 detik, bablas. Ya, tornado bilang, 30 detik hilang. Angin barat, 10 menit, bablas itu. Oke, coba. Angin topan mulai tiup dengan kekuatannya. Semakin ditiup, monyetnya semakin berpegangan kuat, saudara. Akhirnya nyerah, saudara. Diketawain sama tornado, itu aja nggak bisa. Saya. Dia tiup dengan seluruh kekuatannya, muter-muter tornado, saudara. Ya itu pohon muter-muter, monyet ikut muter-muter, saudara, tapi nggak lepas, saudara. Dia nyerah, akhirnya barat tenang, 10 detik lewat. Ternyata angin barat pun dengan sekuat tenaganya dia tidak bisa menjatuhkan si monyet. Tiba-tiba muncul angin sepoi-sepoi, aku boleh ikutan nggak? Saudara, mereka bertiga menghina, saya aja nggak bisa, coba kamu. Tiba-tiba si angin sepoi-sepoi tiup angin sepoi-sepoi di ubun-ubunnya monyet, saudara. Akhirnya lir-lir tertidur, satu tiupan, jatuh, saudara. Hati-hati, saudara. Ngomong kanan kiri, hati-hati. Kalau kamu dia ada di zona nyaman, sekali tiup iblis itu bisa menjatuhkan, saudara. Tiba-tiba kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Nyaman, saudara. Ya. Saudara, saya mengatakan, saudara, mari. Apa yang dimaksud dengan zona tidak nyaman? Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Apa yang dimaksud zona tidak nyaman? Roma 12 ayat 2. Sama-sama baca. Yang di rumah baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus menggunakan kata metamorfoo untuk kata berubah. Jadi berubah itu menggunakan kata metamorfoo, yaitu perubahan bentuk, ya, yang permanen. Berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu suatu perubahan yang drastis dan permanen, saudara. Saudara, metamorfosa itu terjadi ketika ulat menjadi kupu-kupu. Bayangin, ya,
metamorfosa pada ulat itu, ulat menempatkan diri pada zona nggak nyaman. Masuk dalam kepompong. Selama 10 sampai 15 hari dia harus di dalam kepompong, saudara. Puasa. Saya mau tanya, siapa yang buat kepompong? Siapa yang buat kepompong? Ada yang jawab Tuhan. Ya. Yang buat kepompong itu si ulat sendiri. Dia mau menempatkan diri, dia mau menyusahkan dirinya. Dia itu membuat kepompong. Dia membalut dirinya. Ya. Kepompong itu enggak tiba-tiba ada. Kepompong itu muncul oleh karena si ulat itu mengadakan, ya, membuat. Akhirnya ulat itu ada dalam kepompong, saudara, selama 10 sampai 15 hari, saudara. Dan itu disadari. Nah, seringkali kita enggak mau masuk ke tempat yang tidak nyaman. Untuk mengalami perubahan harus masuk ke masa-masa yang tertekan, saudara. Enggak ada, saya yakin enggak ada orang yang mau masuk dalam penderitaan, masuk dalam tekanan. Ya, pasti akan berusaha yang namanya menghindar. Coba dong, kamu masuk situ, diyakinkan, pasti kamu akan berhasil. Tahu itu sesuatu yang enggak menjanjikan. Kalau ada orang berkata, tolong masuk aja ke situ, ya, masuk saja. Tapi itu sesuatu yang enggak nyaman. Saya yakin kita akan berpikir, saudara. Saya pernah menganjurkan, mengarahkan orang saja untuk beralih pekerjaan. Karena saya tahu kalau orang ini di situ, ya, itu enggak akan berhasil. Kamu keluar saja, ayo kerja yang lain, pasti kau akan berhasil, saudara. Hari ini dia sudah berhasil, saudara. Ya, dia keluar. Untuk itu pun butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, saudara. Ada beberapa teman-teman kita demikian, yang saya arahkan, ayo keluar. Tapi keluar itu tidak nyaman, dia tahu. Untuk meninggalkan tempat yang nyaman selama ini, walaupun itu susah, walaupun itu tidak menjanjikan, tapi nggak berani, saudara. Kenapa? Nggak bisa melihat sesuatu, nggak berani mengalami transformasi, saudara. Makanya untuk itu kita berani masuk tempat yang nggak nyaman. Hari ini kalau kita ya sama-sama ada dalam kondisi COVID-19 ini, COVID-19 ini seperti memaksa kita masuk ke kepompong, saudara. Kita dipaksa, ya, work from home, kerja di rumah, stay at home, ya, ada di rumah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebagian besar orang bosan, saudara. Teman saya sampai khotbah minggu lalu temanya mengatasi kebosanan. Bagaimana mengatasi kebosanan? Justru ketika kita taat, kita pasti mengalami kemenangan aman. Saya dikirimi hari ini, ya, bagaimana sebenarnya kita bisa melepas dari pandemi ini kalau benar-benar mau bertahan, enggak kemana-mana, saudara. Saudara pernah dengar cerita Nuh kan? Bagaimana ketika Nuh itu tetap di dalam bahtera, di kepompong, justru aman. Coba dia keluar, saudara, mati, saudara. Saudara, makanya demikian juga seharusnya kehidupan kita sebagai orang Kristen harus mau membangun kepompong itu. Harus mau mengalami yang namanya metamorfoo, berubah dari ulat yang dulu merugikan jadi kupu-kupu yang menguntungkan, menjadi berguna bagi banyak orang. Yang dulunya ya merugikan, setelah mengalami yang namanya hal yang gak nyaman, masuk dalam kepompong itu gak nyaman, saudara. Kalau kita manusia tuh kadang-kadang, ya kenapa? Karena di situ kan gak makan. Ya. Dia mengalami tekanan, dia harus sendiri. Ya. Tapi kita kadang harus bisa menempatkan diri di tempat-tempat yang gak nyaman, saudara. Ya, sehingga kita bisa mengalami perubahan total. Saya katakan seringkali kita harus mengalami perubahan yang total. Ya, kita harus benar-benar berjuang sekali dalam hidup ini untuk kita benar-benar radikal sehingga kita mengalami perubahan yang permanen. Saudara, kalau kita melihat dulu sebelum jadi kupu-kupu, ulat itu jalannya merayap. Tapi ketika jadi kupu-kupu, dia terbang. Saudara, ini bicara apa? Kita pun demikian. Ketika kita mengalami transformasi, ketika kita mau mengalami tekanan, masuk dalam hal yang gak nyaman sekalipun, suatu hari ketika kita
klik dengan Tuhan. Walaupun kita mengalami tekanan, justru kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kita bisa melihat mengatasi tekanan hidup ini. Bagai Raja Wali terbang tinggi mengatasi badai hidup. Makanya iman itu memang harus diuji, saudara. Ya, iman harus diuji. Walau berada di posisi tempat yang gak nyaman sekalipun, tetap percaya. Tetap percaya. Ya, sebab apapun yang kita lalui, kalau kita mengasihi Tuhan, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kuncinya kalau engkau mengasihi Tuhan. Saudara, kapal yang dibuat itu memang ketika seseorang membuat kapal, pasti akan diuji di lautan bebas, ya kan? Kapal itu enggak hanya cuma dipajang di dermaga, dia harus dilepas menghadapi badai hidup. Hari ini kita belajar, ya, ada 3 hal yang memampukan kita ini bisa tetap bertumbuh, iman kita bertumbuh. Walaupun di masa-masa yang menekan hidupan kita, walaupun kita mengalami badai hidup, ketika kita klik dengan Tuhan, ketika kita terhubung dengan Tuhan, ya, terhubung dengan Tuhan, jangan keluar masuk, terhubung terus, klik dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami buah. Ketika kau klik dengan Tuhan, kau akan berbuah walaupun dalam tekanan, dan kau akan semakin kuat ketika engkau mau masuk yang namanya zona gak nyaman itu. Engkau akan semakin melihat hidupmu diubahkan, akan mengalami perubahan yang permanen dalam kehidupan saudara. Dan hidupmu pasti memberkati banyak orang. Teruslah dan buatlah hidupmu menjadi berbuah. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian Engkaulah perisaiku. Hadapkan diri kita pada Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh nyanyian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan.
Katakan sama-sama, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Amin. Hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin, yes Tuhan. dalam tegang Kekuatan yang kau berikan Tuhan, amin. Sampai kapanpun, yes, karena Yesus selalu menopang tanganku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus Haleluya, yes Tuhan, amin. Haleluya. Jesus, Tuhan, Jesus, kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga punya Bapa, punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami boleh melihat di saat-saat kami mengalami tekanan kehidupan, di saat-saat kami mengalami persoalan kehidupan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau membawa kami semakin mengalami pertumbuhan dalam Engkau. Badai boleh datang, persoalan boleh mendatangi kehidupan kami, tekanan hidup boleh terus menekan kami, tapi justru membuat kami melihat bahwa tangan Tuhan itu tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau bagai perisai yang memerisai kehidupan kami. Walau badai menerpa kehidupan kami Tuhan, kami tetap berdiri di tengah badai, karena kami tahu bahwa Engkau yang menjadi perisai kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang tetap bisa bertumbuh walaupun di tengah-tengah tekanan hidup, karena kami terhubung dengan Engkau. Kami klik dengan Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau akan membawa kami gak pernah menolak. Apapun yang boleh kami hadapi hari-hari ini, kami tetap bersama dengan Engkau. Bahkan kami semakin bertumbuh dan berbuah-buah. Walaupun kami harus masuk di tempat zona yang gak nyaman sekalipun, justru di situ Engkau membawa kami mengalami kemenangan. Hidup kami diubahkan secara permanen Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini Tuhan, yang mungkin mengalami tekanan kehidupan. Mungkin hari-hari mereka ada yang mungkin dirumahkan, ada yang mungkin
pemasukannya berkurang, atau persoalan hidup apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau pasti punya jalan keluar buat mereka. Engkau punya banyak cara untuk memberkati mereka, dan mereka tidak pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit penyakit juga Tuhan. Di sini kami berdoa, kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sakit Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter-dokter yang menangani pasien-pasien COVID Tuhan, tolong mereka Tuhan. Para medis juga tolong mereka juga Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan sehingga mereka tidak tertular Tuhan. Berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan orang-orang mengalami sakit ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kemurahan, Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBTK Opus Pewarno. Kami dari TYP Community GBTK Opus Pewarno sedang membuka donasi untuk membantu orang-orang yang saat ini terimbas COVID-19. Donasi dapat berupa barang seperti sembako, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa dana dan bisa ditransfer ke rekening BCA GBTK Opus Pewarno. Harap menambahkan angka 5 di akhir minimal transfer untuk mempermudah pengecekan, seperti gambar berikut ini. Untuk yang tergerak ingin berpartisipasi dapat menghubungi Lucky.